Nah, seperti ini teman saya dapatkan WA dari DC-nya, terus dia bilang, "Mbak, beneran ya Mbak, DC-nya akan datang." Terus setelah saya teliti, ternyata itu stempelnya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bertambah lagi pinjol-pinjol menggunakan skema Ted Pole. Dan ternyata ini respon OJK yang bikin geram. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya lagi rame banget ya kasus artis yang mana dia sedang bersih tegang dengan mantan istrinya, dan di sini mantan istrinya mengungkapkan bahwa si artis ini punya pinjol dan menyebutkan bahwa Desi pinjol itu datang malam-malam ke rumahnya dengan 3 mobil. Ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman. Gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu Koruben? Nomornya sih. Oh, nomornya. Oke. Jadi dia minta. Ada KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check semua. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur juga. Enggak, iya ada. Nah, ini buat teman-teman yang galbay pasti akan langsung percaya. Oh iya ya, DC-nya bisa datang langsung ke rumah dengan 3 mobil tengah malam di atas jam 10 malam untuk menagih. Nah, jawaban dari saya itu adalah tidak benar. Jadi si wanita ini atau mantan istrinya ini sedang mengarang cerita, kayaknya lagi kebingungan ya. Jadi DC itu punya batas waktu. Paling yang menagih sampai tengah malam tuh terorannya aja. Sampai malam jam 12 malam sampai jam 1 malam itu terorannya saja. Jadi jangan termakan isu, khawatirin nanti kalian yang mau galbay, beneran loh mbak, dia artis didatangin. Nggak seperti itu teman-teman ya. Jangan disamaratakan. Sejauh ini saya informasikan DC yang datang masih pakai motor, kemudian tidak lebih ya dari jam 8 malam, kalaupun ada lebih dari jam 10 malam itu biasanya dia DC kredivo, dan banyak punya udah divideokan, sekarang sudah mulai meredah lagi ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi buat kalian semuanya yang masih galbay nih, kalau dapat WA ancaman dari DC, ada foto ini, ada foto itu, jangan langsung percaya, jangan langsung kebingungan. Karena apa? Perhatikan lagi, kadang-kadang ancaman DC ini adalah ancaman-ancaman hoax yang memang udah berlaku di tahun 2024-2023. Kalian hanya perlu teliti aja sedikit. Nah, seperti ini teman saya dapatkan WA dari DC-nya, terus dia bilang, "Mbak, beneran ya Mbak, DC-nya akan datang." Terus setelah saya teliti, ternyata itu stempelnya 2024. Sementara sekarang udah 2026. Bukan hanya hal-hal sekecil ini yang harus kalian perhatikan, akan ada seperti kayak kop surat, tanda tangan, tanggal pembuatan surat dan segala macamnya. Itu harus diperhatikan karena biasanya ini rekayasa DC yang lupa untuk mengedit. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau tahun 2023 saya akuin banyak sekali kayak gini, DC yang datang ke rumah, kemudian belum lagi ancaman segala macamnya pakai surat ini itu. Nah, perlu dilihat kop suratnya, stempel suratnya, tagihannya, jangan langsung percaya karena memang sifatnya DC menghancurkan psikologis kita. Dari kita santai aja terima, tidak akan pernah ada DC datang ke rumah tiba-tiba baru kita terima WA-nya terus di depan rumah. Nggak ada itu, semuanya hoax gitu ya. Dan seperti halnya buat teman-teman semuanya di tahun 2026 ini, saya katakan stop gunakan pinjol. Karena apa? Ternyata setelah dilarang oleh OJK sistem Ted Pole, kemudian diperbolehkan, kemudian diawasi, saat ini makin banyak sekali pinjol-pinjol yang menggunakan sistem ini, yaitu sistem kecebong yang mana besar di awal baru kecil di belakang, yang banyak menjerat orang, bahkan orang memang harus galbay dengan sistem ini. Coba lihat ini, buat yang panikan takut punbay pasti akan ngambil aja pinjaman kayak gini walaupun udah nggak masuk logika, tapi saat itu logika lagi nggak jalan. Siapa yang kayak aku? Ya akulah, bener-bener nggak masuk akal perhitungan. Ada yang bisa tergebak nggak? Ini aplikasi apa?
Nah, kita bisa lihat detail pinjamannya. Dia meminjam sebesar 5.300.000 untuk gaya lubang tutup lubang alias membayarkan yang lainnya dengan jumlah pelunasan itu 8 juta, dan pada saat 13 Agustus nanti dia harus bayar 5 juta, 28 Agustus dia bayar 3 juta, kemudian 25 Januari dia akan membayar 81.000. Inilah yang disebut juga dengan sistem kecebong. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, warta ekonomi angka dong kelakuan DPR. Misbakun DPR RI, Ted Pole baru diatur sama OJK, dilarang dengan surat S305 bulan September 2025. Akhirnya ada walaupun telat. Lalu Pak Misbakun DPR RI Komisi 10 minta direview karena nanti mengganggu relaksasi pinjol. Sekarang Pak Agusman bilang dibatasi bukan dilarang. Halo, apakah OJK dikendalikan DPR? DPR memihak pinjol bukan memihak pada rakyat. Jadi intinya begini, anggota DPR ini pada saat OJK mengeluarkan surat untuk pelarangan Ted Pole sistem kecebong ini, ada anggota DPR langsung bersuara karena nantinya akan mengganggu relaksasi pinjol. Setelah ada pernyataan tersebut, akhirnya Pak Agusman selaku kepala OJK menaungi pinjol langsung mengatakan bahwa Ted Pole itu tidak dilarang, hanya dibatasi dan diawasi. Nah, itulah yang sekarang jadi ancaman. Kenapa sekarang Ted Pole itu sangat-sangat mengerikan sekali, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau pinjam, pikir-pikir tolong. Ya, bukan hanya 1-2 orang yang ngasih tahu saya. Bahkan dia bilang, "Mbak, aku mau galbay." Silakan, saya bilang. Galbay saja. Daripada kalian berpikir baru juga itu pinjamannya 14 hari, udah kita disuruh bayar langsung dengan nilai yang luar biasa besar. Dari pinjam 5 juta harus bayar 8 juta, dan itu pun 5 jutanya harus dibayar di awal. Jadi yang kita gunakan itu apa? Hanya angin saja. Kan ini luar biasa kan ya. Jadi buat teman-teman semuanya perhatikan, kalau kalian mau galbay di pinjol ini silakan. Kalau kalian mau melakukan pinjaman di sini hati-hati, karena pinjol di sini udah menggunakan yang nama sistem Ted Pole. Dan mohon koreksi dan tambahkan lagi buat pengetahuan teman-teman yang lain bahwa pinjol-pinjol ini sudah menggunakan sistem Ted Pole, besar di awal baru kecil di belakang dengan 2 minggu tenor. Yang pertama itu adalah KTA Kilat, lanjut Samir, Pinjam Yuk, Krediwan, Uatas, Pinjamin, Singa ID, Uangmi, Rucet, Lumbung Dana, Solusiku, Cairin, Ivoji, Bantu Saku. Dan itu adalah beberapa pinjol yang biasanya itu mau pengajuan ulang. Kalau masih orang baru, itu biasanya masih dikasih manis-manis. Tapi kalau udah orang lama, mau pengajuan ulang langsung dijebak dengan tenor 2 minggu, langsung pembayaran 3 kali bayar. Nih hati-hati sekali buat teman-teman semuanya yang awalnya ingin mempermudah, ujung-ujungnya dipersulit. Dan terakhir memang skemanya dibuat untuk gaya lubang tutup lubang. Dan buat kalian ketahui, kalau seandainya kalian saat ini ditagih oleh pinjol yang luar biasa ganas. Jadi mulai sekarang kalau DC-nya ditekan seperti itu, berarti sifat kita adalah diam. Ya, jangan terlalu banyak bergerak, nggak usah digubris, nggak usah dibaca apapun segala terorannya. Kalau sudah tahu kita mau menggunakan pinjol, berarti kita sudah tahu resikonya adalah sebar data. Kalau kita mau galbay, berarti resikonya adalah sirik OJK. Kalau kita mau kuat mental, berarti resikonya dipermalukan sedikit. Nah, itu saja yang harus kalian lakukan biar apa kalian keluar dari namanya pinjol. Karena saat ini sudah banyak sekali perusahaan pinjol yang memang mengikat DC-nya agar apa? Agar tidak keluar kemana-mana dan informasi dari perusahaan mereka tidak keluar. Jadi tinggal diri kita harus lebih semangat lagi dan percaya kalau kita masih ada yang kuasa di atas. Selagi kita masih hidup, berarti kita masih bisa berusaha. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.